Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama kembali, yaitu dalam program Muslim Fresh Channel. Dan tentunya kita ucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta kesehatan dan keluangan waktu yang seharusnya lah kita selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan-kesempatan yang nikmat ini. Sahabat Hang, seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, insyaallah pada di kesempatan ini di program Muslim Plus Channel kita akan diberikan tausiah oleh Al-Ustadz Nuzul Zikri dari Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pada jazakallahu khairan Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sekitar 90 menit ke depan kita berharap banyak yang dapat kita dapatkan dari beliau, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di sesi interaktif silakan menghubungi kami di 468106. Nah, sedangkan nomor 46710 ada gangguan teknis, silakan menghubungi kami di 468106 saja. Dan juga ke SMS nomor 085668410106 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama pertanyaan dan kirim ke nomor tersebut. Baik, sebelumnya kita sapa dulu pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallahu khairan atas kesempatan. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat selalu. Insyaallah. Semoga antum juga. Yes. Kira-kira topik pagi ini apa Ustaz? Kita akan berbicara tentang parameter kebaikan bagi seorang laki-laki. Insyaallah. Demikian sekarang telah kita dengar tadi bahwa Ustaz akan menyampaikan tentang barometer kebaikan bagi laki-laki. Tapi ini bukan hanya untuk laki-laki, dan kami berharap juga kaum akhwat atau ummahat juga bisa mendengarkannya. Pada Ustaz, langsung saja kami persilakan. Tafadhal masykurah Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar dan sahabat Hang FM yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pertemuan kita pada pagi hari ini kecuali kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang sedang kita rasakan, yang sedang kita nikmati adalah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmunya, mengkaji, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah dengan media yang sama-sama kita cintai ini. Kita dapat mengamalkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pendengar dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,
Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah parameter kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi laki-laki, khususnya bagi para pemimpin. Nabi SAW menyampaikan hal tersebut dalam sebuah hadis yang pada akhirnya diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini harus benar-benar kita dengarkan, harus benar-benar kita renungkan, dan harus kita catat di dalam sanubari kita, karena inilah salah satu parameter kebaikan. Apabila kita ingin memperbaiki diri, mensolehkan diri, maka hal ini tidak boleh luput dari perhatian kita. Hadis itu berbunyi, hadirin sekalian, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Ini hadis yang singkat namun sangat padat maknanya. Sebuah hadis yang simpel namun sangat dalam. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Sekali lagi, jika kita sebagai seorang laki-laki, jika kita sebagai seorang kepala rumah tangga, jika kita sebagai seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istrinya dan para wanita, maka kita harus benar-benar mencamkan hadis ini, karena Nabi memberikan salah satu tolak ukur kebaikan kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat menarik. Hadis ini yang perlu kita, hadis ini mengundang perhatian kita. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi SAW menjelaskan salah satu parameter kebaikan, Nabi tidak mengaitkan dengan seorang pejabat. Nabi tidak mengaitkan dengan seorang sahabat. Nabi tidak mengaitkan dengan seorang atasan. Namun Nabi mengaitkan itu dengan seorang wanita. Nabi mengaitkan itu dengan para istri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan atasannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan ustadznya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan pejabatnya, atau yang paling baik dengan jamaahnya, yang paling baik dengan warganya. Namun Nabi mengatakan yang paling baik dengan istrinya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara pelajaran tersebut adalah bagaimana Islam memuliakan para wanita. Islam mengangkat derajat para istri. Tidak benar fikih Islam itu menyudutkan para istri. Sebuah hal yang keliru. Fikih Islam itu mendiskreditkan mereka. Justru sebaliknya, di tangan istrilah kebaikan seorang laki-laki itu diuji. Dari istrilah parameter kebaikan seorang laki-laki akan terlihat. Islam menjadikan kebaikan kita kepada istri kita sebagai tolak ukur kebaikan kita. Maka Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan betapa indahnya agama kita, betapa mulianya agama kita dalam mengangkat derajat dan kehormatan seorang istri. Karena sikap suaminya kepada dirinya itulah yang dijadikan tolak ukur kebaikan, bahkan yang terbaik di antara para suami. Oleh karena itu, kita harus mengingat dan mencamkan bahwa sebanyak apapun kita mengerjakan qiyamul lail, sehebat apapun kita mengerjakan puasa sunnah, sesantun apapun kita di hadapan atasan kita,
di hadapan ustadz kita, di hadapan jamaah kita, di hadapan tetangga kita. Namun kalau kita kasar dengan istri kita, kita tidak memberikan haknya, kita tidak memberikan nafkah kepada dia, kita tidak santun dengan dia, kita tidak lembutkan istri kita itu, maka mohon maaf, Anda bukan laki-laki terbaik di mata Nabi SAW. Anda bukan orang baik. Harus ada yang dievaluasi, harus ada yang diintrospeksi dalam diri Anda, karena khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa yang dijadikan tolak ukur adalah sikap kita dengan istri kita? Kenapa yang dijadikan barometer adalah kebaikan kita, kesantunan kita, keramahan kita, kelemah lembutan kita, kebijaksanaan kita di hadapan istri kita? Kenapa Nabi tidak katakan pihak lain? Kenapa Nabi tidak mengatakan guru kita, bos kita, orang yang lebih tinggi di atas kita? Tapi Nabi mengatakan wanita. Apa alasannya? Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dan para ulama yang lain, mereka mengatakan karena seorang laki-laki jika ia berhadapan dengan istrinya, maka akan terjadi penampakan demi penampakan. Penampakan, Ustadz? Iya. Jangan merinding dulu, jangan cemas dulu, karena maksud para ulama adalah seorang laki-laki akan menampakkan seluruh sisi dari dirinya, bukan hanya yang baik saja, bukan yang plus saja, namun ia akan menampakkan kelemahannya, ia akan menampakkan kekurangannya, ia akan menampakkan aib-aibnya. Seluruh kekurangan yang ia sembunyikan di hadapan atasannya, ia akan perlihatkan di hadapan istrinya. Setiap kekurangan yang ia sembunyikan di hadapan tetangganya, di hadapan rekan kerjanya, ia akan tunjukkan di hadapan istrinya. Dengan demikian, kalau ia bisa baik dengan istrinya, maka ia akan lebih mudah baik dengan orang lain. Ketahuilah, suami tidak bisa bersandiwara seumur hidupnya di hadapan istrinya. Suami tidak bisa menutupi emosinya di hadapan istrinya. Suami tidak bisa menutupi kekerasannya jika ia berkarakter keras di hadapan istrinya. Suami tidak bisa menghilangkan kata-kata kotor dari lisannya di hadapan istrinya kalau memang dia orang yang berperangai mengucapkan kata-kata kotor. Adapun di hadapan atasannya, semua orang mampu. Adapun di hadapan orang lain, banyak orang yang bisa, tapi ia tidak bisa lakukan di hadapan istrinya. Ia akan tampilkan segalanya sampai para ahli bersandiwara, para aktor, para artis yang mampu bersandiwara dan menunjukkan aktingnya di hadapan kamera, ia tidak bisa menunjukkan aktingnya di hadapan istrinya. Ia akan terbongkar. Ia tidak bisa menyembunyikan karakter buruknya di hadapan istrinya, walaupun ia bisa sembunyikan di hadapan kamera tersebut. Oleh karena itu kita lihat bersama betapa banyak orang yang di hadapan masyarakat atau di hadapan kamera bisa bersikap seolah-olah suami yang ideal, suami yang sempurna di sinetron-sinetronnya, di film-filmnya, namun rumah tangganya berantakan. Namun ia tidak harmonis di hadapan istrinya. Ia dilaporkan oleh istrinya karena melakukan tindakan KDRT. Padahal ketika masyarakat melihat dia di sebuah pergelaran sandiwara atau di sebuah film, ia seolah-olah adalah orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Kenapa demikian? Karena sekali kehidupan rumah tangga bukan panggung sandiwara. Kehidupan rumah tangga bukankan lokasi syuting. Kehidupan rumah tangga akan membuat
para suami memperlihatkan kekurangan dan hal-hal negatif dari dirinya. Kalau dia bisa berbuat baik dengan istrinya, maka dia adalah orang yang terbaik, kata Nabi kita SAW. Mungkin ada yang bertanya, mengapa seorang suami akan menampakkan segala sisinya di hadapan istrinya, Ustaz? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua alasan, ada dua faktor tentang masalah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Alasan yang pertama, karena istri adalah teman hidup kita yang tinggal satu atap dengan kita. Bahkan bukan hanya satu atap, yang tinggal satu kamar dengan kita. Bahkan bukan satu kamar saja, yang tinggal dan tidur satu kasur dengan kita. Ada yang tidur dengan dua kasur terpisah di dalam kamar tidurnya seperti di hotel, seperti itu tidak ada. Kita tidur satu kasur dengan istri kita, satu ranjang dengan dia, dan kita tidak akan bisa bersandiwara dengan orang seperti itu. Makanya ingat tidak perkataan Umar bin Khattab, atau tolak ukur yang dijadikan sesuatu yang dijadikan tolak ukur oleh Umar bin Khattab untuk menilai seseorang. Ada 3 kita tahu bersama. Umar bertanya, apakah engkau tinggal satu atap dengannya? Apakah engkau pernah menjalin hubungan bisnis atau masalah keuangan dengannya? Dan yang ketiga, apakah engkau pernah safar dengan dia? Kalau engkau belum pernah mengalami 3 hal itu, maka engkau tidak mengenal orang tersebut. Kenapa demikian? Karena orang akan menampakkan jati dirinya, sifatnya yang asli, karakternya yang original di hadapan orang-orang yang tinggal satu rumah dengannya. Adapun ketika ia keluar rumah, dia bisa menampakkan sisinya yang lain, sandiwaranya. Adapun dengan istri yang tinggal satu atap tidak bisa. Makanya para ahli hikmah mengatakan rumah kalian adalah tempat kalian menyimpan rahasia-rahasia kalian. Kita semua menyimpan rahasia kita di rumah kita. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Mungkin seseorang bisa tersenyum ketika ia pergi ke warung yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari dirinya. Dia pergi dalam kondisi tersenyum, dari langkah pertama tersenyum dan sampai langkah terakhir ia akan tersenyum. Tapi siapa yang bisa tersenyum 1 kali 24 jam di hadapan istrinya? Ada di antara kita mampu? Senyum terus, ketemu istri di rumah senyum, ketemu lagi di dapur senyum, ketemu di ruang tamu senyum lagi, ketemu di tempat tidur senyum lagi. 1 kali 24 jam senyum dengan istri. Tidak mudah. Tapi kita bisa senyum di hadapan Pak RT kita selama kita berada dan berhadapan dengan dia. Tapi siapa di antara kita bisa senyum terus di hadapan istrinya? Mungkin kita bisa menahan emosi kita di hadapan Pak RW ketika kita bertemu dalam durasi 10 atau 20 menit. Kita lagi punya masalah, kita bisa tersenyum. Tapi siapa yang bisa menutupi masalahnya di hadapan istrinya? Tidak terlihat dari raut muka, tidak lihat dari intonasi suara atau intonasi nada. Susah. Karena kita susah bersandiwara. Kita bertemu istri kita dengan durasi yang lama. Orang mungkin bisa bersandiwara 1 jam, 2 jam. Orang mungkin bisa bersandiwara dalam durasi 4 jam, 5 jam. Tapi orang tidak akan bisa bersandiwara ketika ia bertemu dengan seseorang selama 10 jam, selama 1 kali 24 jam, atau 2 kali 24 jam pada saat liburan akhir pekan, dan seterusnya. Ini yang menunjukkan kenapa Nabi SAW menjadikan sikap kita kepada istri kita sebagai tolak ukur kebaikan kita sebagai seorang laki-laki. Karena ingat, sulit bagi kita bersandiwara dengan teman hidup kita yang tinggal satu atap dengan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena istri secara umum lebih lemah dari kita. Ia lebih lemah dari kita. Para ulama mengatakan kalau ingin melihat orang itu baik atau buruk, jangan melihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang ada di atas dia. Jangan melihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang lebih kuat dari dia.
Tapi lihatlah bagaimana dia bergaul dengan orang yang lebih lemah dari dia, di bawah dia, lebih kecil dari dia. Karena seseorang tidak akan basa-basi dengan orang-orang yang lebih lemah dari dia. Adapun orang yang baik dengan atasannya, dengan komisarisnya, dengan presiden direkturnya, wajar. Tapi lihatlah bagaimana dia berinteraksi dengan office boy-nya. Lihatlah bagaimana dia bergaul atau berinteraksi dengan pembantunya. Lihatlah bagaimana saat dia berinteraksi dengan supirnya. Adapun senyum di hadapan atasan, semua orang bisa. Tidak bisa terlihat mana yang benar-benar tulus dan mana yang penjilat, mana yang apa adanya, mana yang asal bapak senang. Orang akan terlihat ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di bawahnya, orang-orang yang lebih lemah darinya, orang-orang yang lebih kecil darinya, maka akan terlihat. Adapun kalau orang itu lebih kuat, maka orang akan menyembunyikan ketidakenakan. Orang akan santun dengan dia, orang akan lembut dengan dia. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Dia takut dipukuli, dia takut disiksa, atau dia takut diusir, dia takut dipecat, atau dia takut dijauhi. Adapun dengan istri kita lebih lemah. Secara umum istri lebih lemah daripada suami. Bahkan dari banyak kasus di lapangan, walaupun mungkin istri adalah seorang ahli bela diri, tapi dia tetap akan menampilkan sosok wanitanya jika dia berhadapan dengan suaminya. Dia tidak menggunakan jurus-jurus karatenya atau taekwondonya. Dia akan menampilkan sosok sebagai seorang wanita. Istri lebih lemah ketika kita bisa berbuat baik, bahkan kita berikan sikap terbaik kita kepada istri kita, maka kita orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Karena sekali lagi, dia lebih lemah dan dia tinggal satu atap dengan kita, dia tinggal satu ranjang dengan kita, dan kita berinteraksi lama dengan dia. Kalau kita bisa berbuat baik dengan sosok seperti itu, maka kita akan lebih mudah berbuat baik dengan orang lain. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Oleh karena itu, untuk para suami, untuk para laki-laki, jadilah laki-laki sejati di hadapan istri kita. Jadilah orang yang bertanggung jawab di hadapan mereka. Karena inilah parameter yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Karena kita sayangkan di lapangan, di kehidupan masyarakat kita, betapa banyak laki-laki yang bisa bertutur kata manis di hadapan istri orang lain, tapi ia tidak bisa bertutur kata manis di hadapan istrinya sendiri. Ketika ia pergi ke kantornya, ia bertemu dengan rekan kerjanya, ia bisa santun. Siapa wanita tersebut? Ternyata istri orang lain. Kenapa dia bisa ramah dengan istri orang lain, tapi dia tidak bisa ramah dengan istri sendiri? Saat dia berbelanja, dia akan bertemu dengan wanita, dia bisa santun dengan wanita tersebut, tapi kenapa dia tidak bisa santun dengan istrinya sendiri? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Betapa banyak seseorang itu bisa royal ketika bersama dengan sahabatnya, ketika bersama dengan rekan kerjanya. Dia keluar dari kantornya pas jam makan siang, lalu ia traktir mereka semua, tapi ia jarang keluar bersama istrinya dan mentraktir istrinya tersebut. Kenapa dia bisa royal dengan orang lain, tapi ia tidak bisa royal dengan istrinya sendiri? Bukankah Nabi kita SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, satu dinar atau jihad fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang kau berikan kepada istrimu, keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kita berikan kepada siapa? Kepada istri. Kalau kita bisa royal, kita bisa baik, kita suka memberi kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa memberi kepada istri? Kalau kita bisa memberikan baju kepada sahabat kita, kenapa kita perhitungan ketika memberikan baju kepada istri? Istri adalah tolak ukur kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jangan perhitungan dengan istri.
Dan tentu saja jangan terlampau kelewat batas dengan juga wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mubadzir. Tapi kita harus memiliki jiwa kedermawanan di hadapan istri kita. Ketika kita tidak pernah memukul istri orang lain, kenapa istri kita pukul? Ketika kita tidak pernah memukul sahabat kita, kenapa istri kita pukul? Memang benar memukul diperbolehkan oleh syariat, tapi ada kaedahnya, ada rambu-rambunya. Di antaranya darban ghairu mubarrih, kata Nabi SAW, pukulan yang tidak menyakitkan, yang melukai fisik, yang membuat cacat pada fisik. Namun dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan sebaik-baik kalian itu tidak memukul, dan Nabi tidak pernah memukul. Jadi ini yang harus kita renungkan, bagaimana sikap kita dengan istri kita. Karena banyak orang sangat fasih dalam menuntut haknya, tapi melupakan hak istri. Sangat fasih saat mengatakan, saya kan pemimpin di rumah ini, saya kan kepala rumah tangga, kamu harus taat kepada saya. Tapi ia melupakan hak-hak istrinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka, neraka wail bagi orang-orang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Allah melanjutkan, siapa mereka? Allah katakan, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang-orang yang apabila mereka membeli barang yang ditimbang atau ditakar, maka mereka meminta penjual tersebut menimbang dengan sempurna. Bahkan mungkin mereka meminta bonus tambahan. Oh, ini saya langganan, masa nggak ditambahin sedikit? Tapi ketika mereka jual kembali barang tersebut, yukhsirun, mereka kurangi takarannya, mereka bermain, mereka curang. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka dan neraka wail bagi orang-orang seperti itu. Perlu kita ketahui, awal-awal surat Al-Mutaffifin ini, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hanyalah sampel, contoh. Jadi Al-Mutaffifin bukan hanya berkaitan dengan transaksi jual beli dengan timbangan atau takaran, namun penyebutan penjual dan pembeli di sini hanya sebagai contoh di balik siapa mutaffifin itu sendiri. Oleh karena itu Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ayat ini memiliki makna umum untuk setiap orang yang fasih dalam menuntut haknya tapi melupakan hak orang lain. Orang yang nuntut istrinya, dia harus begini, dia harus taat, dia harus setia, dia harus berkhidmat kepada suaminya tersebut, tapi ia tidak santun kepada istrinya, ia tidak menafkahi istrinya, ia pelit dengan istrinya, ia tidak baik dengan istrinya, maka kata para ulama, ia termasuk wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi suami-suami seperti itu. Suami hanya pintar menuntut tapi tidak bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ini pelajaran, lagi-lagi pelajaran bagi kita. Bagaimana sikap kita dengan istri kita? Bagaimana sikap kita dengan seorang wanita yang sudah sabar mendampingi kita, yang telah sabar terhadap sifat-sifat buruk kita, yang telah sabar dalam berkhidmat kepada kita, mencucikan pakaian kita, termasuk pakaian dalam kita. Saya ingin bertanya, apabila kita menyerahkan pakaian dalam kita, mohon maaf, kepada istri laki-laki, mau tidak dia mencucikan hal tersebut? Tidak. Tapi istri kita dengan baik bertahun-tahun berkhidmat kepada kita, yang mau mengepel rumah kita, yang mau mengurus anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berbuat baik dengan sosok seperti itu. Karena kita bukan malaikat, kita manusia, kita punya banyak kekurangan, dan wanita tersebut mau mendampingi dan menerima kita dengan segala kekurangan kita. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan kepada istri kita, memberikan kemuliaan kepada dia. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau tidak pernah memukul istrinya, beliau tidak pernah melukai perasaan istrinya, beliau senantiasa membantu istrinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ditanya bagaimana Nabi SAW berada di rumah, dan Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah itu senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Mungkin kalau sekarang beliau mengepel, beliau menyapu, beliau mencuci pakaian, beliau beres-beres rumah, beliau tidak biarkan istrinya mengerjakan seorang diri, beliau membantu. Dan kalau masuk waktu sholat, maka beliau mengerjakan sholat di masjid. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan apa? Ketika ditanya bagaimana Nabi SAW, Nabi mengatakan, kana khuluquhul Quran. Saya yakin kita sering mendengar hadis ini. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Tapi banyak orang yang mendengar hadis ini tidak paham kedudukan dan keutamaan hadis ini. Hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau istri kita sudah memuji, ini perkara besar. Lihat, yang memuji Nabi di sini siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala, istrinya. Yang memuji Nabi bukan jamaahnya, bukan murid-muridnya, bukan orang lain, tapi yang memuji beliau adalah istri beliau. Ketika istri sudah memuji kita, maka insya Allah kita orang baik. Adapun apabila bawahan kita memuji kita, bisa jadi dia menjilat. Apabila atasan kita memuji kita, bisa jadi kita yang menjilat. Tapi kalau istri sudah memuji, ini bukan perkara yang ringan. Memang benar hadis ini simpel, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Namun ketika dituturkan, ketika yang menyampaikan testimoni adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka ini memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat luas. Betapa banyak di antara kita, teman kita muji, tapi istri kita menangis. Betapa banyak istri orang lain kagum dengan akhlak kita, istri kita prihatin dengan akhlak kita. Subhanallah. Sudahkah kita berbuat baik dengan mereka? Nabi SAW benar-benar dipuji oleh istri-istri beliau. Itu menunjukkan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW di hadapan istri-istrinya. Dan ini pelajaran bagi kita, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang yang berusaha mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, menapaki jejak langkah beliau SAW. Yang perlu kita ingat bahwa salah satu sunnah Nabi adalah baik dengan istri. Salah satu sunnah Nabi adalah santun dengan istri, lembut dengan istri. Salah satu sunnah Nabi SAW memenafkahi istri. Salah satu sunnah Nabi SAW memberikan waktu untuk istri, mendengarkan cerita-cerita istri. Sebagaimana sunnah Nabi adalah salat, sunnah Nabi adalah puasa, sunnah Nabi adalah zikir, sunnah Nabi adalah salawat, sunnah Nabi adalah menjaga penampilan sesuai dengan sunnah. Dan di antara sunnah Nabi yang perlu kita ingat, bagaimana kita bergaul dengan istri kita. Semoga nasihat singkat pada kesempatan pagi ini bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan bagi pendengar sekalian, para suami. Dan apabila yang mendengar istri, hendaknya ia sampaikan kepada suaminya tentang bagaimana Nabi SAW menjelaskan pentingnya berbuat baik kepada seorang istri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, dan kita kembali kepada host untuk membuka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya, barang siapa yang ingin terlibat dalam acara kita pada pagi hari ini, atau memberikan kritik atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wa barakallah fiik pada Ustadz yang telah memberikan kajian yang sangat simpel tapi dan cukup mendalam dari istri ya. Dan tentunya kita berharap kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran apa yang beliau sampaikan, terutama tentang permasalahan keluarga. Dan sahabat Hang, nah tentunya sebelum kita masuk pada interaktif, kita akan berikan beberapa pesan berikut ini.
Anda inginkan produk makanan yang berkhasiat lagi murni? Perlukan makanan tenaga yang penuh nutrisi? Ingin menggantikan cemilan manisan Anda dengan yang lebih sehat? Pilihlah buah kurma segar dari Barokah Foods yang terletak di Al Barokah Hypermart 48 Jociat Road, berhadapan taksi stan Jociat Kompleks. Pelbagai jenis kurma premium boleh didapati di sini, seperti Atswa dan Safawi dari kota Madinah, kurma Medjol dari Palestina, kurma Ambar, kurma madu rotab, dan kurma bertangkai. Lebih dari 20 jenis kurma untuk dipilih. Kini dapatkan juga kurma-kurma seperti Dabas dan Lulo yang sudah siap packing di bawah jenama Barokah Dates dan Arabian Pearls, sesuai untuk hadiah kepada sanak saudara dan rekan-rekan. Bukan itu saja, Barakah Food juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan kering seperti kismis, buah tin, dan aprikot. Terdapat juga manisan Arab seperti kumadi salut coklat, halawa, dan nougat kacang. Khas bagi penggemar madu, lebih dari 50 jenis madu berbagai kualitas yang sesuai untuk berbagai kegunaan disediakan di Barokah Foods. Di antaranya, madu Mufid Sidr dari kota Yaman Hadramaut dan juga Duani, madu Samur, dan juga madu campuran Habatus Sauda. Kunjungi Barokah Food Singapura Private Limited sekarang. Pengedar kurma-kurma premium, Barokah Dates dan Arabian Pearls, madu Mufid, Coco Pearls, dan banyak lagi makanan Nusantara dan juga buah-buahan kering. Kunjungi kami di 48 Jociat Road, berhadapan taksi stand Jociat Kompleks. Atau dapatkan produk-produk kami di cawangan-cawangan Al Barakah Jamu Center berikut: Jociat Kompleks, Helwa Pasar Gelang, Blok 201E Tampines, ST21, Blok 302 Woodland ST31, Blok 714 Angmokio, AV6, Bunlai Shopping Center. Kunjungi website kami di www.barokahdates.com dan hotline 6291-4247. Dan untuk di Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk-produk kami di CV Banang Sale Trading, Perum Genta 1, Blok E nomor 1 Batam, Indonesia. Telepon 0812 778 6527. Dan Anda juga bisa mendapatkan produk kami di Mandiri Mart Gedung Karnaval Mall lantai dasar. Barakah Food, the best dead store in Singapore. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masuk pada session tanya jawab. Silakan menghubungi kami di line telepon 468106, dan sementara untuk 467106 ada gangguan teknis, silakan ke satu line telepon saja 468106, dan juga silakan ke SMS kami ke 0856 684 10106. Baik, kita akan menerima penelpon pertama di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ana Umu Rosid. Umu Rosid di mana, Uti? Sekarang lagi di Tiban. Oh iya, silakan. Ya. Ini akan Ustaz, Ana mau tanya. Alhamdulillah, selama ini rumah tangga kami baik-baik semua. Suami juga sayang. Yang ingin Ana tanyakan, alhamdulillah sih suami saya lihat banyak belajar dan suka belajar, dan untuk saya sendiri sebetulnya senang banyak belajar juga. Cuman saya pengen tahu sekali mana sih yang paling benar, maksudnya belajar Quran secara rutin atau hadis, sehingga kita tahu mana yang benar gitu. Yang paling benar memang Rasulullah. Cuman yang awan suami saya sering dengar dari NU gitu ya. Saya sering juga dengar dari Hang gitu ya. Mohon tidak menyebutkan itunya, Bu ya. Oh ya, astagfirullah. Ya, afwan gitu. Astagfirullah. Makasih diingatkan. Jadi saya sangat sedikit atau bahkan tidak punya kesempatan atau tidak kasih kesempatan untuk belajar secara rutin.
Bisa langsung ke pertanyaan, Bu, ya? Nah, pertanyaan saya, astagfirullah. Pertanyaan saya, apa ya? Bagaimana apa ya? Apa yang mesti saya lakukan untuk mendapatkan itu gitu, dalam artian belajar secara rutin dan tahu mana yang benar gitu maksudnya. Itu aja, Ibu, ya? Iya, afwan ya Ustaz kalau kurang jelas. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ummu Rashid ya. Ummu Rashid atas pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, pertanyaan ini insya Allah menunjukkan bahwa beliau memiliki semangat untuk mempelajari ilmu agama, memiliki niat baik untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih soleh lagi, lebih baik lagi, dan lebih bertakwa lagi. Sehingga beliau ingin bertanya, bagaimana cara saya mengetahui kebenaran dan belajar secara rutin dan istiqomah. Adapun masalah bagaimana belajar atau mengetahui kebenaran, maka kita katakan bahwa, atau para ulama kita mengatakan bahwa kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dan sunnah di sini bukan sunnah menurut perspektif fikih yang jika dikerjakan itu mendapatkan pahala jika ikhlas, namun kalau ditinggalkan tidak ada masalah sama sekali. Namun sunnah dalam hadis ini adalah jalannya Rasulullah SAW, metode beliau SAW, agama beliau SAW. Dan dalam kesempatan lain Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahku, sunnah Nabi SAW. Maksud sunnah di sini adalah hadis Nabi SAW. Artinya jalan Nabi adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita ingin mengetahui kebenaran, maka simak hadis yang baru saja kita dengarkan. Karena Nabi yang mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk masalah hadis, pastikan benar hadis yang kita amalkan adalah hadis yang sahih, hadis yang valid, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang lemah. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis adalah sebuah berita yang disandarkan ke Nabi SAW. Yang namanya berita, jika sudah beredar di masyarakat, ada yang valid dan ada yang tidak valid. Makanya di dalam dunia maya kita suka mendengar istilah hoax, kan begitu ya. Artinya berita yang disandarkan namun ternyata tidak benar. Maka saat kita mengambil hadis Nabi SAW, telitilah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sah, hadis yang valid, berasal dari lisan atau perangai atau sikap dan perbuatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, setelah kita mengambil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita pahami juga adalah bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut. Jadi tidak cukup hanya dengan mengambil satu ayat lalu kita tafsirkan sendiri. Kita baca sebuah hadis lalu kita renungkan sendiri. Kita harus menggunakan metode pemahaman, konsep pemahaman. Dan konsep pemahaman yang paling baik adalah konsep pemahaman yang direkomendasikan di dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi konsep pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan konsep pemahaman yang direkomendasikan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan hadis karena
ada ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk seperti itu. Begitu juga dalam memahami, kita menggunakan konsep yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apabila kita mentafsirkan atau memahami dengan pemahaman kita, bisa jadi keliru. Dan kita salah kaprah. Dan akhirnya bukan kebenaran yang kita dapatkan. Bukankah ada sebagian orang yang meyakini jika kita sudah sampai derajat tertentu, maka kita tidak perlu sholat lagi. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, kita tidak perlu beribadah lagi. Dari mana mereka ambil pemahaman seperti ini? Jangan heran, ternyata yang mereka ambil adalah sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat terakhir. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Mereka mentafsirkan al-yakin itu keyakinan. Berarti dalam ayat ini Allah perintahkan kita beribadah sampai kita yakin. Jika sudah yakin berarti perlu ibadah lagi apa tidak? Tidak perlu. Maka tidak perlu sholat, tidak perlu zikir, tidak perlu puasa. Jadi kalau salah paham, Al-Quran bisa kita jadikan dalih untuk tidak sholat. Al-Quran bisa kita jadikan dalih untuk tidak puasa. Al-Quran bisa kita jadikan dalih untuk melakukan hal-hal yang haram. Ini yang perlu kita camkan. Apa makna surat Al-Hijr ayat terakhir tersebut? Kalau kita membuka buku-buku tafsir para ulama kita, maka para sahabat dan murid-murid mereka mentafsirkan bahwa yakin di sini adalah kematian atau al-maut. Jadi makna ayat tersebut, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian, sampai kita meninggal dunia. Dan ini adalah tafsir yang benar dan dibuktikan langsung oleh Nabi SAW. Siapa yang lebih yakin, kita atau orang zaman sekarang atau Nabi kita SAW? Saya yakin semua kita sepakat mengatakan Nabi orang yang paling yakin. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi tidak sholat begitu beliau yakin kepada Allah? Kita tahu bersama bahwa ibadah yang sangat dijaga sampai detik-detik meninggalnya beliau adalah sholat. Dan salah satu wasiat beliau sebelum beliau meninggal adalah ucapan beliau, as-salatu as-salam wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, dan jagalah hak hamba sahaya kalian. Kita tahu bagaimana Nabi berusaha untuk menjadi imam salat berjamaah sampai beliau pingsan, beliau bangun lagi, beliau berusaha bangkit, beliau pingsan lagi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman seperti ini keliru. Coba kita renungkan contoh ini. Jadi sekali lagi, pemahamannya harus menggunakan konsep yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa konsep itu? Yaitu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena ini yang disabdakan oleh beliau. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Dan semuanya diancam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya perlu ingatkan bagaimana kita menyikapi dalil-dalil tentang ancaman. Tidak boleh langsung kita praktekkan untuk memvonis seseorang secara pribadi. Karena dalil-dalil tentang ancaman harus dipahami secara kaidah. Jadi Nabi mengancam mereka diazab di dalam api neraka. Bukan berarti setiap orang menyimpang langsung divonis pasti masuk neraka. Lalu setelah Nabi SAW mengancam demikian, Nabi memberikan pengecualian. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa golongan tersebut? Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Coba lihat bagaimana Nabi mengatakan hal ini, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku, mengikuti metodeku dan para sahabatku, mengikuti pentafsiranku dan para sahabatku. Jadi metode dan konsep yang direkomendasikan langsung oleh Nabi adalah konsep pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, ulama yang kita hormati bersama, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Ulama yang sangat karismatik, ulama yang diakui oleh seluruh kalangan pondok pesantren di Nusantara ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang kita segani, kita akui
dan kita hormati bersama. Beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Fathur Rabbani, buku Fathur Rabbani adalah buku yang berisi tentang nasihat-nasihat beliau kepada murid-murid beliau dan umat Islam secara umum. Beliau pernah memberikan nasihat kepada kita yang harus kita catat baik-baik. Alaikum bimadhabis salafis saleh. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat, madhabnya para sahabat, metodenya para sahabat. Ini adalah nasihat beliau yang hendaknya kita renungkan bersama-sama. Marilah kita ikuti nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang baru saja kita dengar di atas. Jadi apapun organisasi kita, apapun ormas kita, apapun aktivitas kita, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ikutilah jalannya para sahabat yang merupakan murid-murid langsung dari Nabi kita SAW, sebagaimana nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah kita memahami hal di atas, yang berikutnya tinggal istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan hal itu semua, yang mengajarkan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Datangi majelis tersebut dan istiqomahlah dalam menuntut ilmu tersebut, dimulai dari hal-hal yang prinsip, hal-hal yang pokok, hal-hal yang sederhana namun mendasar secara berkesinambungan sampai kita mempelajari hal-hal yang besar dan pelik. Jadi hendaknya kita datangi majelis tersebut sehingga kita mendapatkan keberkahan. Karena salah satu kunci istiqomah adalah mendatangi majelis-majelis ilmu, duduk di sana dan mengkaji qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fiik, sahabat Hang. Cukup banyak pertanyaan. Kami mohon maaf, kami akan jawab yang sesuai dengan topik kita pada kesempatan kali ini. Kita akan terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, dengan siapa di mana? Umu Hajib belakang Padang. Maaf, dari? Umu Hajib belakang Padang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, setelah problem rumah tangga yang kami alami, Ustaz, itu anak mulai belajar Islam, Ustaz, kafah gitu, tapi ternyata dari suami bertolak belakang, Ustaz. Dia tak kasih izin anak untuk menuntut ilmu ke Hang gitu misalnya. Pertanyaannya Bu? Tapi ibaratnya dia udah larang. Tapi kalau maksud anak, kalau setiap daurah aja ada Ustaz luar datang, anak ingin hadir tanpa memberitahu dia bagaimana Ustaz. Ya. Pamit ternyata membuat dia marah gitu. Ya. Akan minta solusinya Ustaz dan pendapatnya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Ummu Hazib yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan memperbaiki suasana dan kondisi keluarga ibu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita mendapatkan kebenaran dan kita menggapai hidayah, kita ingin mendalami hidayah tersebut, kita ingin menjaga hidayah tersebut dan mempertahankan hidayah tersebut. Dan salah satu caranya sebagaimana yang telah kita katakan adalah dengan menuntut ilmu agama. Kita mendatangi kajian-kajian yang akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbul masalah ketika suami kita tidak mengizinkan karena mungkin ketidaktahuan beliau. Karena ketidakpahaman beliau tentang pentingnya menuntut ilmu, atau ada kerancuan atau ada kesalahpahaman yang lain. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati suami ibu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Allah, dan Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah ingin memberikan suami ibu hidayah, Allah tinggal katakan kun fayakun. Allah tinggal bolak-balikan saja hati tersebut. Maka minta kepada Allah dengan ketulusan, dengan kejujuran, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu-waktu mustajab di sepertiga malam terakhir antara azan dan qomat ketika kita sujud. Curhatkan hal ini kepada Allah.
Katakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku dan perasaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku aku akan kabulkan. Allah yang janji aku akan kabulkan. Maka berdoalah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan memenuhi syarat-syarat diterima dan dijabahnya doa. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki ibadah kita dengan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Karena ini masalah keluarga. Dan lawanlah masalah itu dengan ketakwaan. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah-masalahnya. Allah akan berikan jalan keluar dalam masalah rumah tangga ibu. Ketika ibu mendapatkan kenyataan seperti ini, dilarang mengaji oleh suami dan berhadapan dengan dilema seperti ini, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tunjukkan perubahan sikap kita dan akhlak kita kepada suami. Perlihatkan kepada suami bahwa kajian yang kita geluti dan kita tekuni itu memperbaiki akhlak kita, termasuk di hadapan beliau, dan beliau adalah prioritas utama. Jelaskan kepada beliau bahwa ustadz-ustadz atau majelis-majelis yang selama ini saya datangi mengingatkan saya, mewanti-wanti saya untuk taat kepada dirimu, taat kepada suami, berkhidmat kepada suami, melayani suami, dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala melalui suami. Sampaikan hal itu, dan jangan hanya sampaikan dengan lisan, tapi sampaikan dengan bukti nyata di dalam rumah tangga kita. Perbaiki khidmat kita kepada suami, perbaiki sikap kita kepada suami, kesantunan kita kepada suami, pelayanan kita kepada suami, sehingga suami berpikir bahwa istrinya berubah. Dan perubahan itu terjadi setelah ia mempelajari atau dia mendatangi sebuah kajian. Berarti kajian ini bukan kajian yang salah. Kajian ini bukan kajian yang sesat. Karena rasanya tidak ada kesesatan yang mengajarkan kebaikan dan untuk taat kepada suaminya. Jadi tunjukkan bahwa kajian ini memberikan angin segar dalam kehidupan rumah tangga kita. Pengajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar ini memperbaiki hubungan kita dengan suami. Jadi perbaiki dulu hal-hal tersebut. Yang berikutnya, bagaimana ketika kita ingin datang ke sebuah pengajian tapi suami melarang? Kita semua sepakat bahwa ketaatan kepada suami adalah hal yang tidak bisa dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun yang perlu kita ingat, ketaatan kepada manusia tidak secara mutlak. Ketaatan kepada manusia disabdakan oleh Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah melarang ini termasuk maksiat atau tidak? Tergantung kondisi masing-masing. Jika itu adalah satu-satunya sarana dan media untuk mengetahui akidah yang benar, konsep iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Kalau kita tidak datang, kita tidak bisa mendapatkan materi itu di tempat lain, maka kita harus datang. Karena itu hukumnya wajib ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan siapapun yang melarang kita, maka larangan itu tidak dianggap oleh syariat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang melarang. Sebagaimana apabila ada orang yang melarang kita sholat maghrib, kita sholat apa kita ikuti larangannya? Kita tetap sholat. Ada seorang suami melarang istrinya sholat isya, tetap sholat isya. Dan kalau perlu tanpa sepengetahuan suami, kenapa? Karena sholat isya hukumnya wajib. Ada seorang suami melarang istri mengerjakan puasa Ramadan, tetap puasa Ramadan. Karena ia melarang kita mengerjakan kewajiban. Taat kepada Allah lebih diprioritaskan daripada taat kepada manusia. Ada seorang suami melarang istrinya memakai jilbab, tetap pakai jilbab Anda dan berbuat baik kepada suami. Nah, begitu juga ketika kita tidak bisa mendapatkan ilmu tentang akidah yang benar, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah kita sehari-hari, kecuali dengan mendatangi kajian tersebut dan dilarang oleh suami, maka
la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Namun yang perlu kita camkan, jika kita bisa mendapatkannya di media lain, mungkin kita tidak bisa datang langsung untuk sementara, tapi kita bisa mendengarkan radio, maka untuk sementara kita gunakan media lain sambil kita berusaha menyadarkan suami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada suami kita, dan kita bisa datang langsung ke kajian. Jadi kalau misalnya sekali lagi ada media lain tidak disiarkan, tidak bisa datang langsung tapi disiarkan langsung oleh misalnya Radio Hang, atau tidak disiarkan langsung tapi ada siaran tunda yang akan diputar beberapa waktu kemudian, maka hendaknya kita bersabar pada saat itu dan berusaha memperbaiki kondisi, karena pada saat itu datang langsung tidak sampai ke derajat fardu ain, karena kita bisa dapatkan di media lain atau di kesempatan lain, apalagi kalau misalnya live dari radio, maka itulah yang hendaknya kita lakukan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallahu khairan. Sahabat Hang, kita akan bacakan beberapa pertanyaan melalui pesan singkat, datangnya dari Abu Abdullah di Batu Besar, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang kita sudah berusaha berbuat baik, Ustaz, namun tidak ada respon dari istri? Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, kepada Abu Abdullah, terima kasih atas pertanyaan Anda. Bagaimana menyikapi masalah ini? Sekali lagi, jangan lupakan doa. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati istri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau mau merubah istri kita, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Doa kepada, jangan remehkan doa. Terkadang kita sibuk dengan bersikap romantis. Kadang-kadang kita sibuk dengan merayu istri kita. Terkadang kita sibuk dalam melembutkan atau berkata lembut dengan istri kita, tapi kita lupa mengangkat tangan kita kepada Sang Khalik. Kita lupa mengangkat tangan kita dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati istri kita tersebut. Oleh karena itu, doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada istri kita dalam merespon semua kebaikan-kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi niat kita. Ketika kita berbuat baik kepada istri, apa niat yang ada di dalam lubuk hati kita? Terkadang suami berbuat baik kepada istri karena ada maunya. Terkadang suami memberikan kebaikan kepada istri untuk mengalihkan perhatian, untuk menutupi sebuah kesalahan. Jadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasai, "Intasduqillaha yasduka." Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Saya tidak mengatakan Pak Abdullah itu tidak jujur, tidak. Ini pembicaraan untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Ketika kita berbuat baik dengan istri kita, jujurlah. Saat kita memberikan nasihat kepada istri kita, jujurlah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita, karena jangan remehkan kekuatan ikhlas. Betapa banyak kita beberapa kali memberikan nasihat kepada istri kita. Di nasihat pertama ia dengar, dan di nasihat kedua ia bantah, padahal kontennya sama, materinya sama. Setelah kita tinjau, ternyata yang berbeda adalah keikhlasan kepada Allah. Yang pertama, kita nasihati dia karena menginginkan kebaikan untuk dia. Kita niat ikhlas kepada Allah. Namun yang kedua, kita nasihati dia karena itu luapan emosi kita, luapan masalah yang ada di benak kita, atau kita tidak suka dengan dia. Kita ingin memberikan pelajaran kepada dia dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita kepada Allah ketika kita berbuat baik. Yang ketiga, jaga ketaatan kita kepada Allah sekali lagi. Ini penting. Karena sekali lagi, ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah bisa balas dengan melalui istri kita. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, inilah a'sillah wa ara athara maksiati fi dabbati wa mar'ati. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efek maksiat tersebut terdapat pada perangai hewan tungganganku dan perangai istriku. Jadi ketika aku bermaksiat kepada Allah, istriku kok susah diatur, istriku suka bantah, istriku tidak merespon. Dan ini jangan diherankan, karena sekali lagi kita baru saja bermaksiat kepada zat yang membolak-balikan hati istri kita. Kita baru saja bermaksiat kepada Sang Khalik yang memiliki istri kita, yang memiliki hati dia, yang memiliki jiwa dia. Sangat mudah Allah membalasnya melalui istri kita.
Lalu yang berikutnya, bersabar. Perubahan itu membutuhkan waktu, dan semua yang instan itu tidak baik. Man ja'a sahlan dhahaba sahlan. Sesuatu yang datangnya cepat maka akan hilangnya cepat. Semoga kita ambil hikmahnya saat kita berusaha belum ada respon. Ini adalah proses menuju hidayah istri kita, dan ketika ia menggapai hidayah tersebut, ia akan menjadi wanita yang istiqomah, dan bertahannya pun kita harapkan sampai nafas terakhir kita dan dia. Oleh karena itu kita harus bersabar, dan bersabar. Lalu yang berikutnya, coba musyawarah dengan orang yang kita terpercaya dan jelaskan lebih detail lagi tentang masalah rumah tangga kita. Ini penting sehingga kita bisa tahu duduk persoalannya. Terkadang sesuatu yang kita anggap baik itu tidak baik di mata istri. Jadi kita sudah merasa melakukan semuanya, tapi ternyata tidak baik di hadapan syariat atau tidak baik di hadapan istri. Ini yang perlu direnungi juga. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan pada pertanyaan via SMS kembali, datangnya dari Delani Ros di Batu Ampar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kebaikan dalam hadis Rasulullah tadi hanya khusus yang sudah menikah saja, Ustaz? Lalu bagaimana parameter tolak ukur kebaikan para ikhwan akhwat yang belum menikah, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair kepada Delani Ros. Delani Ros ini laki-laki perempuan? Perempuan ya, Bu Delani Ros. Oh, saudara ya, tahu? Oh, bukan. Sudah kenal dia. Iya, saya kenal. Kalau yakin sekali. Iya, kepada Bu Delani Ros, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Gimana dengan ikhwan atau laki-laki dan wanita yang belum menikah? Jawabannya menikah lalu amalkan hadis ini, kan begitu. Jadi besok nikah lalu amalkan hadis ini. Ya, itu cara instan untuk mendapatkan hadis ini. Tapi tentu saja menikah tidak seperti melakukan hal-hal sederhana yang lain. Nikah butuh perhitungan, dan sebelum kita melangkah ke jenjang itu atau kita sedang melakukan proses untuk sampai ke arah sana, bagaimana parameter kebaikan para ikhwan dan akhwat yang belum menikah? Di antaranya tentu saja dengan berbakti kepada orang tua, karena Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan-kebaikanku pada saat bergaul? Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Lalu ummuka, ibumu lagi. Lalu siapa ya Rasulullah? Lalu ibumu. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan 4 kali, ibumu lagi. Lalu yang berikutnya adalah ayahmu. Jadi ketika kita belum menikah, orang yang pertama kali harus kita sikapi dengan baik, dan ini menjadi parameter kebaikan kita adalah orang tua kita. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan dan cukup banyak pertanyaan. Kami mohon maaf bila kita tidak bisa menjawabnya. Kita akan kembali pada pertanyaan berikutnya, datangnya dari hamba Allah di Taman Raya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika istri mengeluh komen tentang ibu kita, sikap suami yang adil itu seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih kepada penanya dari Taman Raya. Pertanyaan yang bermanfaat sebagaimana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apabila istri memberikan catatan atau memberikan komentar tentang ibu kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bela ibu kita, atau kita amini ucapan istri kita, atau bagaimana? Tentu saja sekali lagi, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita mengetahui hal tersebut secara komprehensif. Ini pertanyaan yang sangat global. Tidak bisa kita hukumi bagaimana sikap yang adil, karena tergantung apa masalahnya dan bagaimana cara mengkritik dan memberikan masukannya. Kalau ternyata itu adalah murni kesalahan ibu kita dan cara memberikan masukannya, catatannya itu pun juga santun, sopan dan membangun, dan maksud istri kita adalah agar kita sebagai anak bertanggung jawab untuk mengingatkan orang tua, beramar ma'ruf kepada orang tua, lalu menasihati orang tua, maka tidak ada masalah. Dan kita bersyukur memiliki istri yang kritis seperti itu. Kita bersyukur memiliki istri yang peka terhadap kebaikan ibu kita tersebut. Namun apabila masalahnya jelas,
masalahnya adalah kesalahan ibu kita. Namun istri kita mengkritiknya tidak pada tempatnya, penuh dengan tendensi. Senang ketika melihat mertuanya salah karena memang sudah menjadi musuh dalam selimut dalam beberapa tahun ini. Lalu mengkritiknya tidak proporsional, maka tentu saja kita akui bahwa ini kesalahan ibu, tapi kita memberikan nasihat kepada istri kita bagaimana cara memberikan nasihat yang baik. Jadi kita katakan yang benar, kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Ya memang ibu saya punya kesalahan seperti itu, tapi kamu juga tidak boleh mengkritik dengan cara demikian. Kamu juga tidak boleh memberikan masukan dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa dan bagaimana cara mengkritiknya. Kalau misalnya kemungkinan yang ketiga, yang salah itu istri atau ibu tidak salah sama sekali, yang salah pihak lain, maka tentu saja kita klarifikasi dan kita bela kehormatan ibu kita. Kata membela kehormatan seorang mukmin membuat Allah akan membela kehormatan kita, apalagi yang kita bela adalah kehormatan orang tua serta ibu kita. Jadi kita katakan bahwa jangan cepat menyimpulkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kesalahan ibu, ini kronologi permasalahannya. Dan kita tidak boleh menyalahkan seseorang yang tidak bersalah. Allah taala bisa. Kita akan terima penelpon sebelum kita lanjutkan pertanyaan via SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf ibu, dari siapa, di mana ibu? Umu Cahaya di Batu Haji. Silakan Umu Cahaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bagaimana menghadapi seorang suami yang pecandu narkoba berat gitu Ustaz. Terus pernikahannya ini udah 13 tahun lah gitu. Jadi suaminya ini pun udah sulit sekali untuk berubah Ustaz. Sedangkan sang istri ini udah nggak tahan lagi. Apakah minta cerai ataukah menunggu saja sambil bersabar supaya suaminya ini berubah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Hak-hak istrinya diberikan nggak Bu? Ini Ustaz gitu kan, karena tidak memperhatikan istrinya gitu Ustaz. Seperti itu. Itu aja Bu. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada Umu Cahaya atas pertanyaan sangat bermanfaat. Yang pertama, saran saya agar masalah ini dibicarakan secara pribadi dengan ustadz yang terpercaya, yang punya kapasitas dan bijak dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan rumah tangga seperti ini. Karena sekali lagi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu apalagi sampai kita mengatakan cerai, itu kita harus tahu duduk permasalahannya secara komprehensif. Dan masalah rumah tangga adalah masalah yang dialami oleh kedua belah pihak. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, wahai Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua pihak sampai engkau mendengar penjelasan dari kedua pihak tersebut. Karena bisa aja banyak hal yang mungkin terjadi dalam hal-hal seperti ini. Jadi saran saya yang pertama, kita berbicara secara pribadi dan lebih detail, lebih mendalam, lebih buka-bukaan dengan seorang ustadz atau ahli ilmu yang mumpuni ilmunya, punya kapasitas dan bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Itu jawaban global atau saran saya yang pertama. Yang kedua, kalau kita berikan jawaban secara global, maka apabila suami tidak memberikan hak istri, apalagi kasusnya seperti ini, maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai atau khulu. Karena khulu yang diharamkan adalah khulu yang tanpa sebab yang syar'i. Adapun kalau sebabnya syar'i, maka itu diperbolehkan. Hanya saja jadikanlah perceraian sebagai pintu terakhir dalam usaha kita mencari solusi. Jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit cerai. Usahakan dulu merubah suami, berbicara empat mata dengan suami, lalu dukung suami agar berubah. Ingat, memang benar sulit untuk berubah, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ini menunjukkan bahwa
Kalau suami mau, suami bisa keluar dari masalah ini. Tapi yang jadi masalah mau apa tidak, mau atau tidak. Dan ini harus ditekankan kepada suami kita. Pentingnya dia bertaubat kepada Allah, pentingnya dia melakukan perubahan. Dia akan hancur, lalu istrinya akan hancur, lalu anak-anaknya akan hancur, keluarganya pun juga akan hancur. Jadi berikan pemahaman seperti ini, bicara dari hati ke hati, dukung suami untuk melakukan perubahan. Dan memang kalau misalnya sudah dilakukan segala cara dan suami tidak berubah juga, maka pintu perceraian dibolehkan dalam kasus ini. Tapi jangan terburu-buru, dan sekali lagi saran saya, diskusikan dengan ahli ilmu atau ustadz dalam masalah ini. Dan ini juga salah satu adab yang diajarkan oleh para ulama-ulama besar. Mereka tidak mau memutuskan perkara pernikahan di sesi tanya jawab seperti ini. Mereka inginkan kedua belah pihak datang secara pribadi dan menceritakan masalahnya. Kalau kedua belah pihak tidak bisa datang, misalnya suaminya tidak mau, tapi paling tidak istrinya datang dan menjelaskan secara komprehensif. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan. Kita membacakan pertanyaan lewat pesan singkat, datangnya dari Indramayu, Ustaz. Cukup jauh ini, Ustaz. Dari Ummu Abdullah di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang istri berdoa agar suami jangan sampai tertarik dengan wanita lain, Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Saking cintanya mungkin, Ustaz. Iya. Bolehkah istri berdoa agar suami jangan sampai tertarik dengan wanita lain? Ya, yang pertama, ya terima kasih kepada Ummu Abdillah. Yang pertama, jika suami masih tertarik dengan wanita, berarti beliau masih normal. Jadi jangan sampai suami kita tertarik dengan laki-laki lain, ini yang bahaya. Ya, itu yang kedua. Saran saya, minta yang terbaik kepada Allah. Minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap baik. Jadi kita anggap bahwa kebersamaan kita dalam rumah tangga ini berdua saja dengan suami itu baik, bisa jadi itu buruk bagi kalian. Bisa jadi yang terbaik adalah kehadiran anggota keluarga yang baru di dalam keluarga kecil kita. Kita tidak tahu. Makanya Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang lebih tahu itu Allah dan kalian tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi lusa. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Serahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Allah mengatakan dalam Al-Mulk ayat 14 ya, Allah katakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan lebih tahu daripada Anda? Yang lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Apa yang terbaik untuk suami kita? Apa yang terbaik untuk keluarga kita? Allah. Kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam perasaan sok tahu. Oh, yang terbaik adalah saya berdua saja dengan suami. Kita tidak tahu. Bisa jadi kehadiran anggota baru dalam keluarga kecil kita itu justru meningkatkan kualitas kita, membuat suami kita semakin soleh kepada Allah, semakin taat, dan membuat kita juga semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saran saya bukan doa atau tidak doa seperti itu, tapi minta yang terbaik, minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini dinasihatkan oleh banyak para ulama kita, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita dan Allah yang Maha Tahu. Karena jangan sampai kita meminta sesuatu ternyata itu buruk untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap baik itu buruk untuk kalian. Allah ta'ala bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari Muslim Special kali ini, kami akan membacakan satu ini bukan pertanyaan tapi merupakan satu kisah nyata yang beliau sampaikan, datang dari seseorang di Singapura, Ustaz. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana sudah dikaruniakan oleh seorang suami, ciri-cirinya sama seperti apa yang dikatakan Ustaz, alhamdulillah. Tapi tidak 100% Ustaz. Ana amat sangat menyayanginya, ana tidak boleh berpisah dengannya Ustaz, kecuali Allah saja yang memisahkan kami atau kematian. Jazakallah khairan Ustaz. Ini kebahagiaan yang beliau rasakan sekarang, mendapatkan suami yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Mungkin sebagian penutup kami sepertikan. Iya, terima kasih kepada Ummu Ais ya dari Singapura. Ya. Ketika Ummu Ais menyampaikan hal ini kepada kita bersama, ini adalah sebuah hal yang membahagiakan
dan di studio ini mungkin kita juga senang mendengar ada salah satu pendengar yang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan berumah tangga dan memiliki suami seperti itu. Dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak suami ibu, menjadi suami yang mengamalkan sunnah Nabi SAW di atas. Adapun tapi tidak 100%, itu wajar. Karena suami kita bukan malaikat. Kalau 100% itu malaikat. Jadi suami kita bukan malaikat. Justru kalau 100% itu yang dipertanyakan, ini suami kita masih manusia apa tidak? Jadi kalau baiknya 100%, nggak bermaksiatnya 100%, ini yang perlu dipertanyakan. Dalam arti Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ketidaksempurnaan adalah sisi yang tidak bisa ditolak oleh seorang manusia. Yang nama manusia tidak mungkin bisa melakukan ketaatan secara 100%. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Saddidu, kerjakan seluruh kebaikan. Saddidu, kerjakan seluruh kebaikan, kerjakan seluruh perintah. Tapi Nabi tahu ini adalah sebuah hal yang mustahil bagi manusia, bagi umatnya. Makanya hadisnya tidak ditutup dan tidak berhenti sampai di sini saja. Nabi lanjutkan lagi, waqaribu, dan dekatilah kesempurnaan. Artinya kalau kalian tidak bisa sempurna 100%, maka kalian usahakan dekati kesempurnaan tersebut. Wa'malu wa khayyiru, dan tetap beramal, tetap jalan. Jangan mentang-mentang ada 1-2 hal tidak bisa kita lakukan lalu kita mundur ke belakang. Tidak. Tetap maju, tetap berusaha, tetap memperbaiki diri, dan buatlah skala prioritas dalam beramal. Jadi untuk Ummu Ais, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan atau memiliki suami seperti itu. Dan terakhir sekali lagi saya ingatkan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara tentang nikmatnya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut, wala in kafartum, dan apabila kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Maka bersyukurlah kepada Allah sebelum kepada suami kita, karena yang memberikan anugerah ini adalah Allah. Jadi ini harus dijadikan sebagai cambuk bagi kita agar kita semakin taat kepada Allah, semakin rajin dalam mengkaji ilmu Allah, lalu semakin rajin mengamalkan ilmu tersebut, lalu semakin berkhidmat kepada suami. Dan bersyukurlah kepada suami ibu yang telah berusaha menjadi sosok suami dan pemimpin yang baik buat ibu dan anak-anak ibu. Dan semoga doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya tutup, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.